Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain al-tahirin amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Sulamul kitab Jawahirul Hikmah juz 9 halaman 2. Hisab Nabi atau pal-palan Nabi. Ini Adam angka 1, Sulaiman 2, Dawud angka 3, Isa 4, Muhammad 5, Yusuf 6, Yunus 7, Ayub 8, Musa 9, Nuh 10, Idris 11, Ibrahim 12. Tata cara menghitungnya untuk hisab pal-palan Nabi atau hisab Nabi, asma'nya laki dan perempuan, huruf yang hidup dihisab menggunakan hisab abjadun, kemudian dijumlah, kemudian dari jumlah tersebut Anda ambil 12, nanti sisanya berapa, kemudian sisanya itu nanti dicocokkan jadwal pal-palan Nabi. Kalau seandainya di situ Anda hisab menggunakan abjadun itu kok masih sisa 1, maka jatuh ke Nabi Adam. Ini syarat rezekinya besar, cobaannya banyak anaknya, tapi ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini sisanya 2, jatuhnya ke Nabi Sulaiman. Ini beruntung awal akhirnya, sugih harta awal akhir, bisa kesenengan ya, bisa wayuh 4 atau poligami 4, tetapi tidak punya banyak anak. Dan untuk cobaannya dalam berperilaku tidak boleh berbohong. Kemudian untuk kalau seandainya sisanya 3, jatuh ke Nabi Dawud. Ini sedengan. Kalau sedang merasakan nikmat dan musibah yang datang, ya, itu sedang juga kena musibah dan nikmat yang datang. Dan istrinya ini biasanya suka selingkuh ya, gelem nakal itu suka selingkuh. Itu kalau jatuh ke nomor 3 ya, ke angka 3, karena Nabi Dawud itu juga dulunya khilaf sama istrinya, istri dari panglima perangnya Auroya ya, itu akhirnya diambil istri. Nah, itu berarti mengikuti Nabi Dawud yang pernah khilaf, akhirnya itu nanti bisa selingkuh istri tersebut. Kalau sisanya 4, maka jatuhnya ke Nabi Isa. Ini kaya harta duniawi, banyak orang yang welas asih, tapi di situ tidak bisa berpoligami. Ini kalau jatuh ke 4. Kalau jatuhnya ke Nabi Muhammad, itu berarti sisa atau turah 5, sisa 5, tidak kaya, tidak miskin, sedengan, dan tidak kena musibah atau bilahi. Kemudian kalau jatuhnya 6, jatuh ke Nabi Yusuf. Awalnya ini sulit, melarat, tapi akhirnya senang, kaya harta benda, tapi anaknya ini ada yang menjadi musuh. Kalau sisanya 7, jatuhnya ke Nabi Yunus. Syarat rezekinya sia-sia usahanya dan banyak anaknya. Kalau seandainya itu sisa 8, jatuhnya ke Nabi Ayub. Cobaannya besar dari istri. Kemudian kalau sisa 9, jatuhnya ke Nabi Musa. Ini mau berjuang, menang, kuat, menjadi pemimpin, terhormat, harta bendanya ini cukup. Kemudian kalau seandainya sisa 10, jatuh ke Nabi Nuh, bisa kaya,
kalau mau berdagang. Kalau sisa 11 jatuh ke Nabi Idris, baik akhlaknya, ahli ibadah, banyak orang yang segan dan dicukupi hartanya. Kalau seandainya sisa 12 jatuh ke Nabi Ibrahim, semua hajatnya itu banyak yang berhasil, ahli ibadah, tapi tidak suka harta duniawi ya. Misalkan nama yang laki ini Imam. Imam itu yang hidup kan berarti ada 41 ya. Imam 1, alif sama mim berarti 41 karena imam. Kalau untuk yang perempuan taruhlah Hasanah, berarti yang hidup ha sin nun itu 118. Dijumlah 41 ditambah 118 menjadi 159. Saya ulangi, imamnya 41, hasanahnya 118. Ini kalau dijumlah jadi 159 jumlahnya. Ini Anda ambil atau dibagi 12 masih sisa 3 jatuh ke Nabi Dawud. Jadi kalau Nabi Dawud itu tadi untuk ramalannya ya, pal-palannya ini sedengan ya, merasakan nikmat dan musibah, sedang juga dalam merasakan musibah nikmat yang datang, dan istrinya ini suka selingkuh. Nah, itu kalau pal-palan dari Nabi Dawud ya. Sebenarnya untuk hisab pal-palan Nabi sudah saya upload di dalam kitab Sulamul Futuhat, tinggal Anda cari playlistnya, dan di situ nanti sama untuk pembahasannya tentang ramalan menggunakan hisab perjodohan menggunakan hisab Nabi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.